Ngeluh itu menurut saya menjadi awal yang kita itu nggak bisa memimpin dengan baik. Nah, kalau mengeluh itu akhirnya menyalahkan siapa? Menyalahkan orang lain. Ya. Kita sendiri nggak ada yang salah gitu. Loh, kalau ditugaskan sebagai pemimpin, ya diterima semua. Ini saya cerita. Waktu saya tugas di kereta api ya. Waktu saya masuk kereta api, wah kagetnya setengah mati. Dari 24.700 pegawai tetap kereta api waktu itu, ya kalau yang kontrak PKWT segala tergantung musim tambah 10-15 ribu, tapi saya nggak ngitung waktu itu, nggak saya bahas ya. Jadi pegawai tetap itu gini di kereta api waktu itu ya, yang pendidikan formalnya itu hanya sekolah dasar itu 9.600. Bener, 40% dari pegawai kereta api waktu saya masuk itu pendidikannya formal itu hanya sekolah dasar. Nah kalau sekolah dasar umurnya masih 20-an bisa disuruh ikut paket belajar. Tapi kalau lulusnya sekolah dasar, penampilannya sudah kayak beliau, lah terus sekolah apa lagi? Sekolah menjahit pasti. Udah nggak bisa apa-apa gitu. Ya udah gua geser sini deh. Ya, jadi ini jadi satu tantangan yang besar sekali. Terus yang pendidikannya hanya SMP atau setingkat. Zaman dulu kan ada sekolah ST itu ya. Betul? Bukan SMK, ST namanya ya. Bukan ST, sekolah teknik itu kayak SMP, ya. Ada kan? Nah, itu nggak banyak, 6.700. Jadi kalau dijumlah, itu 16.000 lebih dari 24.000 itu hanya sekolahnya SD sama SMP. Waktu itu, direktur SDM saya, briefing saya gitu, terus saya ngajak ngobrol. Keliling itu berapa orang gitu ya ngajak ngobrol. Saya tanya sekolahnya apa dulu? Formal, SD. Terus saya tuh sampai menghadap Menteri BUMN, saya bilang, kali ini saya nyerah deh. Setelah 6 bulan gitu, saya mengajukan pengunduran diri. Beliau tanya, kenapa? Loh, ini Bapak nugasin saya mau mentransformasi kereta api, 70% anak buah saya hanya sekolahnya SD sama SMP. Nah Pak Sofyan baik sih, beliau bilang gini deh, Anda coba deh, kalau misalnya setahun nggak bisa, saya yang tanggung jawab. Oke Pak, saya jalanin Pak. Ya, jadi ya untung akhirnya saya punya semangat sih. Karena kalau itu saya mengeluh terus, oh, anak buah saya lulusan SD, SMP dan sebagainya, berantakan. Pasti nggak bisa. Memimpin yang baik itu menerima apa adanya dulu, terus kita coba rubah sama-sama. Ya nggak ada yang sempurna kan? Nggak ada yang sempurna lah. Gitu. Nah kalau kita sendiri nggak sempurna ya pasti barang yang dikasih kita pasti nggak sempurna menurut saya.